hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang berjudul Jesus My Role Model. Jesus My Role Model. Artinya Yesus teladanku. Siapa yang mau menjadikan Yesus teladan dalam hidup kita? Ya. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai teladan hidupmu, pasti engkau tidak akan kecewa. Tapi kalau engkau menjadikan seseorang menjadi teladan hidupmu, mungkin itu adalah gembalamu, mungkin adalah gurumu, atau orang tuamu sendiri. Mungkin suatu saat engkau akan kecewa. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Boleh kita menjadikan dia teladan kalau kita lihat ada kebaikan-kebaikan dalam hidupnya yang dia lakukan. Boleh kita kagumi, kita hormati, kita ikuti. Tapi yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jadikanlah Yesus menjadi teladan hidup kita, saudara. Tidak akan kecewa, tidak akan kecewa kalau engkau menjadikan dia sebagai teladan hidupmu, saudara. Saya kenal Tuhan Yesus dari saya kecil, saudara. Orang tua saya kebetulan Kristen. Jadi dari kecil saya sudah diajak sekolah minggu. Terus saya ikut Tuhan sampai menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Memang sulit, saudara. Tantangan ada, cobaan banyak, masalah apalagi, saudara. Jangan bilang hamba Tuhan gak punya masalah, saudara. Mungkin lebih banyak dari masalah saudara. Ya, tapi saya tahu, saya lihat dan saya saksikan mujizat demi mujizat boleh kami alami, saudara. Mujizat demi mujizat yang kelihatannya tidak mungkin. Bagaimana mungkin membangun 2 gedung sekolah di Kalimantan, di daerah yang katanya daerah terpencil? Bagaimana mungkin membangun sebuah gereja yang memuat 1000 jiwa nantinya, saudara? Bagaimana mungkin? Semata-mata adalah mujizat dari Tuhan. Bagaimana mungkin kami bisa diutus ke sana? Bagaimana mungkin kami bisa melayani di daerah yang tidak pernah kami kenal sebelumnya, saudara? Saya lahir di Jakarta, Pak Johan lahir di Jakarta, kami besar di Jakarta, baru belakangan ke Bekasi, saudara. Tapi kok Tuhan utus kami ke sana dan kami selalu siap, saudara. Sebagai hamba Tuhan harus selalu siap. Amin, saudara. Dimanapun Tuhan mengutus kita, kalau masih ada kekuatan, kalau masih ada tenaga, kalau masih ada hikmat yang Tuhan berikan, maka kami akan melangkah kemanapun Tuhan utus kami. Ya, saudara. Jadi inilah hari ini kita mau belajar untuk menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sekali lagi saudara, Yesus telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara, kita tahu Yesus meninggalkan teladan. Kita kenal Yesus. Kita tahu apa yang dia katakan. Kita tahu apa yang dia ajarkan. Kita tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia tinggalkan itu semua kepada kita, tentunya lewat firman Tuhan yang kita baca. Dia tinggalkan supaya apa? Supaya kita ikuti jejaknya. Sia-sia kalau kita tahu Yesus adalah sudah meninggalkan teladan yang begitu baik dalam kehidupan ini, tapi kita enggak mau ikut. Kita tidak mau ikuti dia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah meninggalkan teladan dan kita mengikuti jejaknya. Hari ini kita mau belajar mungkin hal yang sedikit tidak enak, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, betul. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita memperoleh keselamatan, betul. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang kekal, betul. Tapi kita dipanggil juga untuk ikut menderita bersama-sama dengan dia. Rasanya tidak enak dengar kata orang Kristen kok harus menderita ya. Nanti kita mau belajar, saudara. Hari ini kita mau belajar ikut teladan Kristus.
Di mana dia sudah menderita, firman Tuhan bilang. Yesus sudah menderita buat kita. Sekarang kita rela enggak kalau kita pun harus menderita selama kita ada di dunia ini? Penderitaan yang mungkin harus kita alami itu sifatnya sementara. Dan firman Tuhan berkata itu sifatnya ringan, saudara. Tidak seberat penderitaan yang Yesus alami. Ketika kita melayani Tuhan, tidak sampai kita disalibkan. Ketika kita berbuat baik kepada orang, tidak sampai kita dicaci maki, dihina, dibully. Seperti Tuhan Yesus alami. Diludahi. Tapi hari ini kita mau belajar, rela enggak kita? Ketika kita dalam kehidupan ini harus sedikit menderita karena kita melayani Yesus, saudara. Kita sudah menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Dia satu-satunya teladan yang harus kita ikuti, saudara. Kita lihat teladan. Teladan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab kita itu bahasa Yunani, itu adalah tupos. Tupos artinya apa? Yang pertama itu adalah contoh, model, gambar, pola, atau patokan. Nah, kalau kita sebut Yesus teladan kita, kita lihat hal-hal ini. Dia adalah contoh kita. Dia adalah model yang harus kita ikuti, saudara. Dia adalah gambar. Kalau kita mau bangun rumah, saudara, tentu ada gambar yang harus diikuti oleh tukang bangunan. Supaya apa? Supaya jadi rumahnya sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Demikian juga sekarang kita menjadikan Yesus sebagai gambar. Ayo kita ikuti. Sebagai model, ayo kita ikuti Yesus. Apa yang dia lakukan. Contoh apa yang dia tinggalkan buat kita. Kita mau belajar hari ini, saudara. Ada perbedaan antara menjadikan teladan atau menjadikan idola, saudara. Idola, ngefans. Ya, mungkin anak-anak muda ngefans dengan K-pop, ya, dengan grup musik BTS. Wah, ngefans sekali. Menjadikan mereka idolanya, ngefans. Tapi menjadikan seseorang idola itu belum tentu menjadikan dia sebagai teladan. Banyak orang ngefans sama Yesus. Banyak orang mengidolakan Yesus. Banyak orang tahu Yesus itu hebat, dia mati di kayu salib. Orang mengidolakan dia, ngefans sama Yesus. Kalau kita tanya, Yesus hebat enggak? Oh hebat. Dia mau mati di kayu salib. Dia mau menderita, hebat. Tapi tidak mau menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Buktinya apa? Banyak sekali preman-preman di pinggir jalan pakai kalung salib besar-besar, saudara. Dia bilang dia Kristen. Dia bilang dia tahu Yesus. Dia mengidolakan Yesus. Yesus tuh hebat, dia pakai kalung salib. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya tidak menyerupai Yesus. Hidupnya dia tidak meneladani Yesus, dia hanya mengidolakan Yesus, saudara. Beda antara menjadikan teladan dengan menjadikan idola. Atau kalau kita masuk ke penjara-penjara, berapa banyak orang Kristen di penjara, saudara. Pakai kalung salib besar-besar, ngefans sama Tuhan Yesus, tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Hari ini kita mau belajar, kita semua anak-anak Tuhan, kita semua sudah dipanggil untuk kita belajar menjadikan Yesus menjadi teladan hidup kita. Di mana prinsip-prinsip kehidupan Tuhan sudah berikan, kita juga mau melakukan, belajar untuk melakukannya, saudara. Ya. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau Yesus jejak kemana? Kalau kita mau menjadikan dia teladan, kita ikut jejaknya, saudara. Kalau saudara bisa lihat gambar di sini, ini ada tapak kaki di atas pasir, saudara. Nah, tapak kaki yang tercetak di atas pasir itu bisa diikuti, saudara. Ada sebuah kisah, saudara. Sebuah kisah. Ini tradisi Jepang kuno, ya, tradisi Jepang kuno itu yang disebut ubatase. Tradisi Jepang kuno ini mengajarkan begini, kalau orang sudah lansia,
sudah umurnya sudah 70, 80 dan sudah tidak bisa apa-apa di rumah, anaknya harus membawa dia ke hutan. Ya, sang kakek atau sang nenek ini harus dibawa ke hutan untuk ditinggalkan di hutan sendirian supaya dia menuju kepada kematian. Ini Jepang kuno dan benar-benar terjadi. Ya, tradisi yang tidak baik. Ya. Orang sudah tua, sudah lansia, sudah jadi kakek, nenek, tidak bisa apa-apa, anaknya harus membawa dia ke hutan dan dibiarkan mati di sana, ditinggalkan. Jadi suatu ketika ada kisah, saudara, seorang anak laki-laki membawa ibunya yang sudah tua untuk ditaruh di hutan. Ini tradisi mereka ya, tradisi mereka untuk ditaruh di hutan dan akan ditinggalkan oleh sang anak sehingga sang ibu akan mati di dalam hutan sendirian, sudah tidak bisa apa. Jadi itulah tradisi mereka. Tapi suatu ketika ada peristiwa yang menggugah hati, saudara. Jadi anak ini menggendong ibunya di punggung, dibawalah masuk ke dalam hutan, digendong di punggung. Ketika sampai di dalam hutan, ibunya tahu tentang tradisi ini, dia akan ditinggalkan oleh sang anak. Jadi ketika ibunya sudah sampai di hutan itu, kemudian dia turunkan ibunya dari gendongan, ibunya berpesan sesuatu kepada anaknya. Nak, ibu tahu kamu akan kembali ke rumah. Ibu akan diam di sini. Tapi kata ibunya, tadi sepanjang jalan dari rumah menuju hutan, ibu meninggalkan semacam semarak yang di atas tuh yang bulat-bulat gini yang buat hiasan Natal biasanya. Nah itu ibu tadi bawa dari rumah. Jadi sepanjang jalan kita dari rumah sampai ke hutan, ibu taruh itu, ya batu, semacam batu gitu, pucuk cemara ditaruh. Supaya apa? Nanti kalau kamu pulang, kamu ikutin ya. Tadi yang ibu taruh, supaya kamu gak tersesat, kata ibunya. Ibunya begitu sayang sama anaknya. Anak ini kaget mendengar pesan dari ibunya. Begitu ibunya mengasihi dia. Anak itu menangis sejadi-jadinya dan dia peluk ibunya. Dia bilang, aku tidak akan tinggalkan ibu di tempat ini. Mari kita pulang sama-sama. Jadi jejak itu, saudara, jejak itu menyelamatkan. Ya, tujuan si ibu, dia tinggalkan batu itu supaya ada jejak yang bisa diikuti oleh anaknya kembali, saudara. Jadi kita penting mengikuti jejak. Tapi jejak yang benar ya saudara, jejak yang menjadi teladan kita. Nah Yesus mengajarkan untuk kita mengikuti jejaknya. Itu ayatnya ada di dalam Mazmur 17 ayat 5. Mazmur 17 ayat 5 berkata begini, langkahku mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kalau engkau mau jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidupmu, ikuti jejak Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, ikuti saudara. Pasti engkau tidak akan tersesat. Engkau akan sampai kepada rumah Bapa. Yesus selama dia hidup di dunia dan dia sampai mati di kayu salib, bangkit, dimuliakan oleh Bapa di surga dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menantikan kita datang saudara, asal kita ikut. Jadi percuma kalau kita hanya mengidolakan Yesus, hanya ngefans sama Yesus, bilang dia hebat, dia baik, dia penuh kasih, dia mau mengampuni, tapi kita gak mau ikut jejaknya. Percuma, sia-sia saudara, tapi ikutilah teladan Yesus. Mungkin harus menderita, iya saudara, selama Yesus hidup di dunia banyak penderitaan yang harus dia terima. Hari ini kita belajar teladan apa? Teladan apa yang dia tinggalkan buat kita? Ada 3 hal saudara. Itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ya, kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24 ada 3 hal yang Yesus tinggalkan teladan buat kita. Yang pertama adalah ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi dia menyerahkan kepada Dia, kepada Bapaknya yang menghakimi dengan adil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ia rela memikul salib untuk menebus dosa kita. 3 teladan ini, semuanya gak enak. Iya betul saudara, semuanya gak ada yang enak. Tapi ini Yesus tinggalkan supaya kita ikut teladannya. Kalau kita tahu Dia rela menderita buat kita, apakah kita tidak rela menderita sedikit pun ketika kita merasa teraniaya di dalam dunia ini? Kalau kita menjadikan Dia teladan kita, biarlah kita mau belajar, kita juga rela ketika harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, cobaan, cacian, makian dari orang lain. Hal-hal yang tidak enak, biarlah kita rela menerimanya. Jadi hal pertama, kita akan lihat 3 hal ini. Yang pertama yang Yesus ajarkan, yaitu ketika dicaci maki, diam. Tutup mulut kita. Ketika kita mendengar orang marah, kita mendengar orang mencaci maki kita, mungkin kita dibodoh-bodohin, mungkin kita dimarah-marahin, dianggap tidak benar, ya, baik oleh siapa saja, bahkan mungkin oleh keluarga dekat kita sendiri. Mungkin dimarahin suami, mungkin istri yang marah, mungkin orang tua marah sama anak. Terus kata-katanya itu kasar, caci maki. Ketika Yesus dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Ini hal pertama, teladan yang Yesus berikan kepada kita. Kita tahu Dia anak Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu. Apakah Dia tidak bisa untuk membalas orang-orang yang menyalibkan Dia? Bisa kalau Dia mau, saudara. Apakah Dia tidak bisa panggil malaikat-malaikat untuk membunuh orang-orang yang menyiksa Dia? Bisa kalau Dia mau, saudara. Tapi hal pertama, ketika Dia dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Dia masuk ke bait Allah umur 12 tahun, Dia mulai mengajar, saudara. Kemudian orang-orang mulai ngeledek. Siapa sih dia? Dia kan anak tukang kayu, anaknya Kang Ucup gitu ya saudara ya. Bapaknya kan Yusuf namanya. Kita tahu kok bapaknya, kita tahu ibunya, sok-sokan mau ngajar di bait Allah. Mulai dihina, mulai dicaci maki. Ketika Dia menyembuhkan orang buta, orang bilang begini, dengan kuasa apa Dia nyembuhin orang buta? Pasti dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa setan nih Dia menyembuhkan orang buta. Dia berbuat baik, menyembuhkan orang buta, tapi dikatakan Dia menyembuhkan dengan kuasa setan. Dicaci maki. Ketika Dia disiksa di kayu salib, ketika Dia mulai sudah diangkat di atas kayu salib, Dia dihina. Dibilang begini, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Buktikan dong dirimu kalau engkau anak Allah. Terus Dia dicaci maki, diludahi saudara. Dihina, diludahi. Apakah Dia membalas? Tidak sama sekali. Bahkan perkataan Yesus di kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau engkau dicaci maki, engkau bisa diam, bisa menahan diri seperti Yesus yang ajarkan, engkau sudah menang. Buah roh yang ke-9 apa saudara? Ada yang tahu? Penguasaan diri saudara. Buah roh yang ke-9 penguasaan diri.
Yesus mengajarkan ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Sedikit pun tidak keluar dari mulutnya caci maki, saudara. Ya. Ayatnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 berkata begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ada yang berkata begini, saudara. Kan firman Tuhan berkata, berkatilah musuhmu. Ada yang tahu kan? Berkatilah musuhmu. Dia bilang begini, kalau saya punya musuh, saya berkati dia, keenakan dong dia. Hati-hati saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau memberkati dia, engkau yang akan memperoleh berkat, saudara. Ya, berkat itu bukan buat musuh kita. Tapi kalau kita memberkati dia, kita mengampuni dia, berkat itu datangnya buat kita, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, engkau sudah dipanggil untuk memperoleh berkat. Asal apa? Asal kita bisa tahan mulut kita. Ya. Asal kita bisa mengampuni orang, kita tidak balas mencaci maki dia, kita tidak mengutuki dia, saudara. Engkau sudah menang, saudara, dan engkau pasti memperoleh berkat, kata firman. Ya. Satu kesaksian tadi pagi saya sudah saksikan, saya ulangi di sini. Tahun 2000 sampai 2002 saya tinggal di Medan. Banyak orang Medan di sini? Yang dari Medan? Oh, banyak rumahnya. Saya tinggal di Medan, saudara. Kami melayani sebagai hamba Tuhan. Tidak ada yang membiayai kami ketika kami berangkat dari Jakarta ke Medan. Ya, tidak ada yang mengutus, tidak ada yang membiayai. Tapi suami saya Pak Johan terbeban untuk buka gereja-gereja di Pulau Nias saat itu. Jadi kami berangkat bawa anak 3, saudara. Waktu itu anak saya masih 3, belum 4, sekarang sudah 4, saudara. Waktu itu 3 anak saya bawa pindah ke Medan, hanya bawa pakaian. Rumah kami kontrak di sana. Harta satu-satunya yang kami miliki hanya sepeda motor. Sepeda motor Cina, saudara. Waktu itu kami beli 7 juta. Jadi sepeda motor Cina itu dipakai untuk antar sekolah, untuk pelayanan, untuk macam-macam. 2 tahun kami tinggal di sana. Kemudian ada panggilan dari Sinode Pusat untuk kami melayani di pusat, kembali ke Jakarta. Jadi rencananya motor itu mau dijual, untuk apa? Untuk ongkos pulang, saudara. Enggak naik pesawat, enggak, mahal. Naik kapal laut, kami berlima, saya, Pak Johan, anak 3. Mau balik naik kapal laut dan ketika itu saya sedang hamil anak saya yang keempat. Jadi kami udah berencana untuk menjual sepeda motor itu, kemudian kami akan beli tiket kapal laut pulang ke Jakarta. Pak Johan pergi ke rumah teman kami di Medan, dia bilang, saya mau jual nih sepeda motor, kenapa? Untuk kembali ke Jakarta, untuk pulang. Oke, dia setuju, dia mau beli. Ya. Tapi enggak hari itu dibayar, terus motornya ditinggal, enggak, jadi Pak Johan masih bawa pulang motor itu. Ketika dia masuk ke rumah kami itu seperti ruko 2 lantai tanpa pagar. Jadi parkir motor emang biasa di depan rumah parkir, kemudian kamar di atas, jadi naik ke atas. Begitu suami saya naik sampai di atas, terdengar suara motor. Brum, kencang sekali suaranya. Pak Johan lihat dari jendela kamar atas, kok kayak suara motornya gitu. Dia buka jendela, dia lihat ke bawah, motor sudah tidak ada, hilang. Kemudian kami turun dari atas, dari kamar, turun ke bawah, buka pintu, lihat hanya helm 2 ditinggal. Helm 2 ditinggal. Saat itu, sebagai hamba Tuhan pun kami manusia, saudara. Rasanya pengen sekali marah. Rasanya pengen sekali ngutuk si pencuri. Enggak tahu ya ini motor hamba Tuhan. Motor ini satu-satunya buat ongkos pulang ke Jakarta. Rasanya pengen keluar kata-kata itu. Rasanya pengen caci maki. Rasanya pengen ngutuk si pencuri. Tapi Pak Johan memang sudah terlatih, suami saya. Dia hanya diam, dia kumpulkan kami
Saya, anak-anak semua kami gandengan tangan. Sambil menangis kami berdoa. Satu ucapan yang keluar, Tuhan berkatilah pencurinya. Satu ucapan yang keluar, air mata netes terus saudara. Tuhan berkatilah pencurinya. Saudara tahu, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika kita bisa menang terhadap suatu masalah, 1 tahun kemudian ada orang memberkati kami 30 kali lipat dari harga sepeda motor, saudara. 1 tahun kemudian, ketika menerima berkat itu, Tuhan tanya sama suami saya, kamu ingat 1 tahun yang lalu apa yang terjadi? Iya Tuhan, sepeda motor hilang. Aku berkati, aku gantikan 30 kali lipat. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang hilang akan diganti 30, 60, 100 kali lipat. Asal kita menang saudara, asal kita ikuti teladan kita Yesus Kristus. Ketika dia dihina, dicaci maki, apakah dia mencaci maki? Tidak saudara. Ya, ini kesaksian dari benar-benar yang saya alami saudara. Nah saudara, kemudian hal yang kedua, tadi yang pertama tidak membalas caci maki. Ketika engkau mendengar caci maki, mungkin dari atasanmu, mungkin dari gurumu, mungkin dari gembalamu barangkali. Ketika engkau mendengar hal itu, tutup mulut, diam dulu saudara. Jangan keluar dari mulut kita kata-kata yang kasar, kata-kata pengutukan. Diam dulu, tutup mulut kita. Kemudian redakan panas hati ini. Redakannya dengan apa? Dengan doain dia saudara. Susah ya susah saudara. Hati ini rasanya aduh kesel, marah. Pengennya kutukin dia. Tapi kalau engkau bisa pelan-pelan mendoakan. Orang itu memang tidak baik. Orang itu memang kata-katanya kasar. Orang itu memang jahat seperti pencuri tadi, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin saudara. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24 berkata, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Perhatikan saudara, ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkan semuanya kepada dia, kepada Bapaknya yang menghakimi dengan adil. Manusia banyak menuntut keadilan saudara. Kalau aku dirugikan 1, aku akan merugikan engkau 2. Tidak mau diperlakukan kalau tidak adil. Ditampar pipi kiri, balas kiri kanan, itu manusia saudara. Tapi Yesus ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Manusia seringkali kalau menderita langsung ngancem. Awas lu ya, nanti nih kalau gua udah berhasil, gua akan balas. Ngancem saudara, ngancam. Sekarang memang tidak bisa berbuat apa-apa, kita menderita, kita dianiaya, tapi awas nanti. Manusia seringkali begitu. Egonya muncul ketika dia harus mengalami penderitaan. Tapi Yesus ketika dia menderita, dia menyerahkan kepada Bapaknya di surga. Dia menyerahkan semua biar kehendak Bapa yang jadi. Karena apa? Karena dia tahu Bapaknya itu adalah hakim yang adil. Ayatnya di dalam Roma 12 ayat 19 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan haknya siapa saudara? Haknya Tuhan, bukan hak kita. Ya. Haknya Tuhan, kata Tuhan beri tempat buat dia yang bekerja. Dia berdaulat. Apa kalau saudara kecurian dia tidak tahu? Dia tahu. Apakah kalau saudara ketipu 100 juta dia tidak tahu? Dia tahu saudara. Mungkin kita menuntut keadilan, saya ditipu, bawa hal ini ke pengadilan dan lain sebagainya.
Tapi apa yang kita peroleh, saudara? Ketika ia menderita, ketika Yesus menderita, ketika dia harus memikul salib, ketika dia dimahkotai dengan mahkota duri yang begitu tajam, ketika dia harus jatuh ketika mengangkat salib yang begitu berat, ketika dia harus dicambuk 39 kali, ketika dia harus mengalami semua olok-olok, hinaan, ejekan, dia menderita, tapi dia tidak mengancam. Bisa nggak kalau dia bilang, saya akan kirim malaikat-malaikat untuk membunuh semua orang-orang yang jahat sama saya? Bisa, saudara. Kalau dia mau, dia bisa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak mengancam, awas ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika engkau harus mengalami penderitaan, apakah engkau mulai mengancam, mulai mencaci maki, mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan atasan, menyalahkan pimpinan, menyalahkan orang tua, menyalahkan gembala, menyalahkan si A, si B, si C? Ketika kita menderita, serahkan kepada Dia, Hakim yang adil. Bapak kita yang di surga tahu segala-galanya, dan Dia menghakimi dengan adil. Bagian kita cukup melakukan apa yang Tuhan kasih teladan. Bagian kita cukup melakukan yang firman Tuhan ajarkan. Berkatilah musuhmu, ya udah berkatin aja, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang Dia kasih teladan sama kita adalah memikul salib. Semua orang Kristen tahu. Semua orang Kristen tahu Yesus memikul salib yang berat itu sampai di Bukit Golgota. Semua orang Kristen tahu dia mati disalibkan, dipaku tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya, dipakaikan mahkota duri. Semua orang Kristen tahu. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu harus memikul salib setiap hari. Banyak yang tidak tahu. Dia pikir jadi Kristen ikut Yesus, hanya Yesusnya yang hebat. Saya maunya yang enak aja dong. Saya maunya dapat berkat aja dong. Saya maunya hanya dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, itu saya mau. Tapi banyak yang tidak tahu harus pikul salib setiap hari. Apa itu salib? Ya masalah, saudara. Aniaya, caci maki tadi, penderitaan. Kita harus pikul setiap hari. Kata Yesus, pikullah salib. Datang kepadaku, pikullah salib, sangkal diri. Nah, menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri artinya melawan kedagingan kita. Menyangkal diri artinya ketika kita hendak membalas orang jahat, kita sangkal. Ketika kita ingin mencaci maki orang itu, kita sangkal. Itu menyangkal diri, saudara. Mematikan kedagingan. Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Pikul salibmu. Tuhan sudah tahu, kita nggak bisa bilang, oh Ibu Susi mah enak ya. Mungkin salibnya ringan dia, saya mah berat salib saya setiap hari. Nggak bisa begitu, saudara. Tuhan tahu salib kita masing-masing. Tuhan tahu masalah hidupmu masing-masing. Tidak usah lihat orang itu enak bener ya. Kerjanya males-males, tahu-tahu dia bisa punya mobil. Pasti ada salib yang harus dia pikul. Saudara punya salib, saya punya salib. Dan Tuhan ajarkan untuk kita pikul salib setiap hari, saudara. Pikul salib. Kalau ada salib, jangan dibuang-buang. Ada kisah pernah dengar tentang pikul salib, saudara. Ada 4 orang disuruh pikul salib. Dikasih salibnya sama. Jalanlah 4 orang ini, berat, saudara. Yang satu pikir, aduh berat banget ya nih salib. Potong sebagian. Masih dipikul, oh masih berat, potong lagi sampai akhirnya kecil, saudara. Yang satu lagi bilang, aduh saya emang gak mau pikul salib, saya buang aja deh, kasih teman saya nih biar dia yang pikul salibnya. Kemudian yang ketiga, dia dapat salib, dia dibagi-bagi orang lain, dibagi-bagi sama dia. Jadi salib kecil-kecil dia bagi-bagi, dianya gak mau pegang. Sampai ke-4 orang ini ceritanya lagi jalan menuju surga, saudara. Jalan menuju surga, kemudian ketika mau masuk pintu surga, itu ada jurang. Jurangnya dalam. Ada malaikat yang jaga di situ. Yang satu tetap pikul salib walaupun berat dia pikul. Ada malaikat.
Terus malaikat bilang, semua penanya, Kat, gimana nih sampai ke pintu surga, ada jurang nih dalam. Malaikat bilang, pakai salib yang kamu pikul. Ini hanya ilustrasi, saudara. Jadi Tuhan menghendaki kita pikul salib setiap hari. Ya, jangan kita buang, kita bagi-bagi orang. Aduh, saya nggak mau susah, saya nyusahin dia aja nih, si A, si B, saya kasih persoalan saya. Ya, itu Tuhan sudah kehendaki, saudara. Pikul salib, rela menderita seperti yang Yesus ajarkan, saudara. Yang Yesus ajarkan, dia kasih teladan, dia sudah menderita. Supaya apa? Supaya kita ikut. Cuman jangan kita sebagai penonton saja melihat, waktu kita nonton film The Passion of the Christ, mungkin kita sedih melihat Yesus disiksa, dianiaya. Kita nangis, saudara, melihat dia, tapi kita hanya sebagai penonton. Kita tidak mau ikut menderita. Ketika ada masalah dalam hidupmu, ingat yang Yesus ajarkan. Ingat yang Yesus lakukan. Relakan dirimu untuk dibentuk, untuk pikul salib, rela. Sampai saatnya kita akan menerima mahkota kemuliaan. Saudara. Kita baca bersama-sama. Ayat terakhir dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau engkau berkata bahwa hidupku ada di dalam Yesus, Alkitab berkata, hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Saudara lihat gambar di sini, seorang ayah dengan anaknya. Kalau ayahnya angkat tangan, anaknya ikut angkat tangan. Ayahnya berjalan, anaknya ikut berjalan. Mirip, sama. Ya, ada pepatah berkata like son, like father. Seperti seorang ayah, anak itu mirip dengan ayahnya. Demikian juga kita, saudara. Bapak kita siapa? Yesus, saudara. Bapak kita siapa? Yesus, saudara. Ayo hidup menyerupai Yesus.